Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Nora. Miss Nora harapkan kamu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Oke, siap untuk belajar hari ini? Baiklah, kalau sudah siap, maka kita buka buku kita. Pembelajaran yang ketiga, halaman 98 ya. 95 ini kita lewatkan, 96, 97 juga kita lewatkan ya. Kita masuk ke halaman 98, pemanfaatan energi surya. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari tentang pemanfaatan energi angin. Hari ini kita mau belajar tentang pemanfaatan energi surya. Oke, dengarkan Miss Nora bacakan ya. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Energi yang berasal dari matahari dikenal dengan nama energi surya. Pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Energi surya merupakan energi alternatif yang paling mudah kita jumpai. Dalam kegiatan, kita memanfaatkan energi cahaya matahari untuk penerangan di kala siang hari. Energi panasnya pun kita manfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan dan pakaian yang telah dicuci. Pemanfaatan energi surya seperti ini disebut pemanfaatan secara tidak aktif. Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan energi surya menjadi bersifat aktif. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel surya. Panel surya dapat berfungsi untuk membangkitkan energi listrik atau sebagai pemanas air. Di luar angkasa, panel surya dipasang pada satelit untuk memberi energi listrik pada pengoperasian satelit. Nah, ini ada beberapa contoh pemanfaatan energi surya atau energi matahari ya, dari matahari. Oke, kita lanjutkan ke yang ayo jawabnya. Tulis di buku PS ya. Oke. Nomor 1. Mengapa matahari dikatakan sebagai sumber energi yang paling besar? Kenapa? Kenapa matahari itu dikatakan sebagai sumber energi yang paling besar? Iya, karena pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Ya, jawabannya ada di paragraf yang pertama. Pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Itu jawaban untuk nomor 1, ada di paragraf yang pertama. Nomor 2, sebutkan energi alternatif yang dapat diperoleh dari matahari. Nah, jawabannya adalah energi surya. Pinter, benar, energi surya ya. Nomor 3, apa saja contoh pemanfaatan energi surya yang bersifat pasif? Nah, tadi sudah kita baca ya. Jawabannya adalah untuk mengeringkan pakaian yang telah dicuci, lalu untuk mengeringkan bahan makanan, itu juga boleh ya. Ada di paragraf yang kedua. Ya, untuk untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci, lalu untuk mengeringkan bahan makanan juga bisa ya. Itu untuk jawaban nomor 3. Nomor 4. Jelaskan keunggulan dari pemanfaatan energi surya. Apa keunggulan dari pemanfaatan energi surya? Nah, jawabannya adalah keunggulannya adalah tunggu sebentar ya. Keunggulannya adalah panel surya dipasang pada
satelit untuk memberi energi listrik pada pengoperasian satelit. Itu jawaban nomor 4 ada di paragraf yang ketiga. Keunggulannya adalah panel surya dipasang pada satelit untuk memberi energi listrik pada pengoperasian satelit. Sudah? Itu jawaban untuk nomor 4. Kalau sudah, maka kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya. Ini pelajaran matematika ya. Halaman 99 yang ayo belajar. Energi matahari adalah energi yang paling mudah kita jumpai. Kita dapat memanfaatkannya untuk mengeringkan bahan makanan agar tahan lama. Namun, makanan yang telah diawetkan tetap memiliki batas waktu untuk dimakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak keracunan makanan. Perhatikan tanda-tanda khusus makanan yang telah lewat waktu. Pada makanan kemasan terdapat keterangan khusus pada bagian bawah atau di balik kemasannya. Keterangan pada kemasan biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Perhatikan gambar di samping. Pada bawah kemasan terdapat kode 10 September DS12, D512 ya. Kode terdiri dari 2 bagian, yaitu 10 September 2012 dan D512. Kode 10 September 2012 merupakan batas akhir makanan dapat dikonsumsi, yaitu tanggal 10 September 2012. Adapun kode terakhir merupakan kode produksi makanan. Yang gambar yang ini ya, maksudnya yang ini. Yang ini. Ya. Lalu bagaimana dengan kemasan ini? Yang di bawahnya ya gambarnya. Pada bagian atas terdapat kode MFG 040914. Kode itu merupakan kode produksi. MFG merupakan singkatan manufacturer dalam bahasa Inggris. Bagian kedua yaitu EXP 040917. Bagian ini menunjukkan tanggal kadaluarsa atau expired pada tanggal 9 April 2017. Oke, ingat dalam bahasa Inggris penanggalan ditulis dengan urutan bulan, hari, tahun. Kalau dalam bahasa Inggris ya, bulan, hari, tahun. Oke. Kita lanjut ke halaman 100 ya, langsung ke yang ayo berlatihnya. Yang bagian A. Tentukan tanggal kadaluarsa makanan dan minuman berikut. Nah, yang pertama itu ada tanggal 1 bulan 12 tahun 2012. Ya, tanggal 1 Desember 2012. Gambar yang kedua, expirednya yang mana ini? Berarti yang bawah ya, gambar yang di tengah ini. Yang ini. Yang ini. Ya, yang ini. Berarti gambar tanggal expirednya itu adalah tanggal 10 Januari 2013. Nah, gambar yang terakhir itu berarti expirednya tanggal 1 bulan 5 tahun 2013 ya. Sudah? Oke, kita lanjutkan ke yang bagian B-nya. Nomor 1. Minuman bersoda memiliki kode Desember 2019. Pada kode tidak terdapat tanggal
kadaluarsa. Berapa bulan lagi sisa waktu minuman bila sekarang adalah bulan Januari? Nah, dia nomor 1 ini tidak ada tanggal kadaluarsanya ya. Berarti minuman bersodanya memiliki kodenya 2 Desember 2019. Yang ditanya adalah berapa bulan lagi sisa waktu minuman bila sekarang adalah bulan Januari. Berarti ada sisa 11 bulan lagi. Berarti minuman ini bisa diminum ada 11 bulan lagi. Oke? Nomor 1 jawabannya adalah 11 bulan lagi. Nomor 2, ini kita kerjain bareng-bareng ya. Kerjakan di buku paketnya saja. Sepotong kue hanya dapat bertahan selama 3 hari setelah dibuat. Ibu membeli kue yang baru dibuat hari ini. Hari ini adalah tanggal 11 Februari 2019. Kapan tanggal kadaluarsa kue tersebut? Nah, kapan tanggal kadaluarsanya? Berarti 3 hari setelah dari tanggal 11. Tanggal berapa dong? Ada yang tahu? Benar. Tanggal 14 Februari. Ya, 3 hari setelah tanggal 11 Februari itu adalah tanggal 14 Februari 2019. Oke. Nomor 3, Stoples madu memiliki kode kadaluarsa 10 April 2020. Jika sekarang adalah tanggal 17 Januari 2019, maka berapa hari sisa waktu madu sebelum kadaluarsa? Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu kamu kerjakan sendiri. Ya, kamu boleh lihat kalender yang ada di rumah. Oke? Atau boleh kamu hitung, misalnya bulan Januari itu ada berapa hari, bulan Februari itu ada berapa hari sampai ke Desember, bahkan sampai ke Aprilnya, April tanggal 10 2020. Oke? Nomor 3 dan nomor 4 itu kamu kerjakan sendiri, kerjakan di buku paket, nggak usah di buku PS. Ya. Kita lanjut ke pembelajaran yang keempat. Nah, halaman 102, kewajiban di lingkungan sekolah. Setelah berolahraga, murid-murid akan kembali ke kelas. Mereka pun berganti baju di kamar mandi sekolah. Saat Cika memasuki kamar mandi, ternyata keran air dalam keadaan terbuka. Air di dalam bak mandi terbuang percuma. Cika langsung menutup keran air tersebut. Air pun tidak lagi terbuang. Begitulah Cika. Tanpa mencari tahu siapa yang bersalah, ia langsung memperbaiki keadaan yang tidak semestinya. Cika menyadari kewajibannya di lingkungan sekolah, yaitu ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin kamu pernah melakukan hal yang seperti ini enggak? Seperti yang dilakukan Cika. Ada keran air yang terbuka dulu ya, mungkin waktu sebelum ada pandemi ini, sewaktu kita masih belajar di sekolah, pernah nggak melakukan seperti yang dilakukan Cika? Melihat keran airnya terbuka, lalu kamu matikan tanpa perlu tahu siapa yang lupa menutup keran airnya. Pernah nggak kamu lakukan? Kalau pernah, berarti kamu sudah melakukan kewajibanmu dengan baik di sekolah. Ya, apapun yang ada di sekolah, ya kebersihan sekolah, terus menjaga fasilitas sekolah, itu adalah kewajiban kita semua. Ya, jangan karena itu kan bukan sampah aku, lalu kamu membiarkan sampah yang ada di kelasmu misalnya berserakan. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kurang baik, ya, misalnya sampah berceceran, berserakan, ya kita buang ke tempat sampah meskipun itu bukan sampah kita. Nah, kalau kita sudah lakukan seperti itu, berarti kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik di sekolah. Ya. Kita lanjutkan ke 103 yang ayo berlatih. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ada gambar Pak penjaga sekolah membersihkan kamar mandi. Nah, nomor 1, penjaga sekolah sedang membersihkan kamar mandi.
Kewajibanmu apa? Coba tulis masing-masingnya, apa kewajibanmu? Lalu gambar yang kedua, teman-teman menjalankan giliran tugas piket. Kewajibanku apa? Apa kewajibanmu? Kamu tulis masing-masing ya. Mungkin jawabanmu dengan jawaban temanmu tidak sama. Miss Nora mau tahu, mau lihat apa yang menjadi kewajibanmu. Ya. Kalau sudah, kita lihat yang bagaimana sikapmu. Nah, ini kamu jawab masing-masing ya. Beri tanda centang untuk sikap yang merupakan kewajiban menjaga sekolah. Keterangannya ada. Bila ada sampah kertas berserakan di teras kelas, maka aku akan, nah kamu kasih centang ya, membuangnya ke tempat sampah, membiarkannya karena bukan aku yang membuang sampah, mencari dan melaporkan pelakunya kepada guru, ikut membuang sampah sembarangan, membuat peringatan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, mana yang merupakan kewajiban menjaga sekolah? Kamu kasih centang. Ini juga PS ya, bukan PR. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke yang ayo mendengarkan. Nah, ini halaman 104 ya. Air sebagai sumber energi alternatif. Kemarin kita sudah membahas tentang pemanfaatan angin. Kita sudah mempelajari pemanfaatan surya. Sekarang kita mau belajar juga tentang pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif. Energi dari air merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Nah, kamu bisa lihat itu ya. Pembangkit listrik ada dua macam, yaitu pembangkit listrik skala besar atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Ya, kamu bisa baca itu di rumah masing-masing ya, tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oke, nih kamu ada di situ, ada keterangannya ya. Kita lanjutkan yang terakhir untuk pembelajaran jam pertama. Ayo berlatih halaman 106. Lengkapilah pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nah, ini kita jawab bersama ya. Miss, yang ayo lakukan itu dikerjain gak Miss? Gak usah ya, kita skip. Kita masuk ke yang ayo berlatihnya saja. Nomor 1, pembangkit listrik tenaga air bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan. Benar, nomor 1 jawabannya adalah pencemaran. Pencemaran. Nomor 2, listrik yang dihasilkan pembangkit listrik dialirkan ke rumah melalui jaringan listrik. Benar, pinter. Nomor 3, kekurangan PLTMH adalah titik-titik listrik yang dihasilkan kecil. Jawabannya iya, daya. Nomor 3 jawabannya daya. Nomor 4, PLTA didirikan di titik-titik air. Jawabannya bendungan air. Benar. Nomor 5, titik-titik berfungsi untuk menghasilkan energi listrik pada PLTA. Jawabannya adalah generator.
Benar. Sudah? Sampai di sini sudah? Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran sampai di halaman 106. Nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran 5 dan 6 setelah ini. Oke? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Dadah.